Halo Sumatera Utara hari ini siang hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 7 April 2023 bersama saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk sejumlah anggota geng motor yang kerap tawuran dan meresahkan masyarakat. Hasilnya, puluhan diduga anggota geng motor beserta dengan senjata tajam kelewang diamankan polisi. Inilah aksi sejumlah kawanan geng motor saat melakukan konvoi dan tawuran di sejumlah titik wilayah Kota Medan. Polisi yang sedang melaksanakan patroli pun kemudian mengejar kawanan geng motor ini dan berhasil membekuknya di kawasan Medan Polonia. Saat dilakukan pemeriksaan, terdapat sebilah senjata tajam kelewang yang disimpan di dalam baju salah satu terduga anggota geng motor. Setelah diinterogasi petugas, kawasan geng motor ini ternyata merencanakan sahur on the road sekaligus tawuran yang akan menyerang kelompok geng motor lainnya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa menyebutkan sebagian kawanan geng motor ini masih berusia di bawah umur sehingga tidak ditahan dan dikembalikan ke orang tuanya. Namun sebagian lagi yang berdasarkan hasil pemeriksaan terpenuhi unsur pidana ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Tak hanya kerap melakukan aksi tawuran, kawanan geng motor ini juga disinyalir sering melakukan aksi tindak pidana lainnya berupa pencurian dengan kekerasan atau pembegalan. Khususnya geng motor ini menjadi atensi khusus dari Bapak Kapolrestabes Medan. Selama bulan Ramadan ini kita melakukan beberapa kali penindakan. Dari total hasil penindakan terhadap kejahatan jalanan khususnya geng motor ada 26 orang yang diamankan. 6 diantaranya dilakukan penahanan. 6 orang ini yang dilakukan penahanan ketika dilakukan pemeriksaan terpenuhi unsur pidana membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Selama bulan Ramadan, setiap harinya personel Satreskrim Polrestabes Medan dan tim Tawon Polrestabes Medan akan secara rutin melaksanakan patroli di wilayah yang selama ini dianggap rawan akan tawuran dan keberadaan geng motor guna kenyamanan masyarakat Kota Medan. Ugal-ugalan di jalan raya, satu unit truk kontainer menabrak pembatas jalan dan mobil box yang melawan arah. Peristiwa kecelakaan ini menjadi tontonan pengguna jalan hingga membuat jalan raya lintas Medan Belawan mengalami kemacetan panjang. Kecelakaan itu berawal dari satu truk kontainer bernomor polisi B9296OD untuk menghindari terjadi tabrakan dengan mobil bus kota. Sopir membanting setir ke kanan hingga menabrak tembok pembatas jalan di jembatan Titi 2 Jalan Komodor Laut Yosudarso. Truk kontainer pun menabrak mobil box yang melintas dari arah Belawan menuju Medan hingga ringsek. Dari peristiwa itu, truk kontainer dan mobil box hingga menutup jalur jalan lintas arah Belawan menuju Medan. 3 sepeda motor terlihat ringsek dihantam mobil tersebut. Terlihat polisi lalu lintas Polres Belawan turun ke TKP untuk evakuasi kendaraan yang ringsek dalam kejadian tersebut. Menurut sopir truk kontainer, Putra mengatakan, kami disenggol truk trado. Truknya sudah lari dalam peristiwa itu, truk kontainer dan mobil box hingga menutup jalur jalan lintas arah Belawan menuju Medan. 3 sepeda motor terlihat ringsek dihantam mobil tersebut. Terlihat polisi lalu lintas Polres Pelabuhan Belawan turun ke TKP untuk evakuasi kendaraan yang ringsek dalam kejadian tersebut. Senggol siapa yang nyenggol? Kontainer juga. Ada yang luka? Gak ada yang luka. Tapi hancur juga mobil. Oh. Puluhan warga dari Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara kembali berunjuk rasa di depan PKS PT Sinar Mas Padang Halaban menuntut pelepasan akses jalan rusak dan HGU milik perusahaan. Aksi unjuk rasa warga tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Aikuo Bersatu, Gema Aku menuntut pembebasan jalan satu-satunya penghubung di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Aikuo, Marbau, dan Aik Natas. Sejak tahun 2009 lalu, jalan tersebut rusak terutama saat musim hujan tiba dan kurang mendapat perhatian dari perusahaan. Hal ini sangat mengganggu perekonomian warga di 7 desa yang nyaris terpuruk.
Merasa kecewa, puluhan massa aksi mencoba menerobos blokade pengaman kebun dan menghadang truk sawit yang hendak masuk ke PKS. Aksi sama sudah dilakukan 1 bulan yang lalu, tetapi sampai saat ini pihak perusahaan masih bersikeras tetap mempertahankan akses jalan dalam HGU milik mereka. Koordinator aksi Nisa Dalimonte menjelaskan, warga datang ke PT Smart Tbk Kebun Padang Halaban menuntut agar akses jalan dilepas dari HGU karena mengakibatkan jalan rusak dan tidak dirawat. Warga juga sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan anggota dewan, tetapi hasilnya nihil. Aksi kami ini Bang adalah tentang pelepasan jalan masyarakat Kecamatan Aikuo yang kami udah ditipu Bang sama PT Smart gitu Bang. Untuk menunggu keputusan dari orang itu. Terkait apa itu, Kak? Terkait pembebasan jalan Bang. Jalan kami masuk ke dalam HGU PT Smart. Selama ini yang udah diupayakan apa aja? Oh, kami udah banyak yang kami upayakan Bang. RDP, mulai demo apa semua itu udah kami upayakan. Tapi selalu kami dijanji-janjikan terus sama pihak PT Smart. Masa aksi akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai pelepasan akses jalan rusak dari HGU milik perusahaan dikabulkan. Harga sejumlah ikan laut di pasar tradisional Penyambungan Mandailing Natal relatif stabil selama bulan suci Ramadan. Stok ikan hingga menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah diprediksi aman. Menurunnya transaksi jual beli dan melimpahnya stok ikan laut di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal membuat harga ikan laut relatif normal. Sejak awal hingga pertengahan bulan suci Ramadan ini, harga ikan masih bertahan di kisaran Rp40.000 per kilogram. Bahkan cenderung menurun 2 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Harga ikan dencis, gambolo, botan, dan timpi masih di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara harga udang kelong di kisaran Rp130.000 per kilogramnya. Stok ikan di pasar-pasar tradisional di wilayah Kabupaten Mandailing Natal didatangkan dari wilayah pantai barat Mandailing Natal dan dari kota Sibolga. Normal. Itu apa aja yang normal itu, Pak? Dencis, gambolo, timpi, botan. Harganya gimana, Pak? Rata-rata 40 lah, 40-an. 41 kiloan. Untuk lebaran sendiri nanti ada nggak kenaikan setiap mau lebaran? Itu belum tahu. Belum ada pasti ya. Biasanya, Pak? Biasanya naik. Naik itu, Pak. Kata-kata kenaikannya berapa, Pak? Sementara menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, harga ikan laut diprediksi naik di kisaran Rp3 hingga Rp5.000 dari harga sebelumnya. Pemirsa, guna mensukseskan tahapan pemilu tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu menggelar rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Labuhan Batu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu menggelar rapat pleno terbuka bersama Forkopimda, Bawaslu, dan partai politik di Aula Kantor KPU Labuhan Batu. Rapat pleno ini juga dihadiri PPK yang akan melaporkan hasil pemutakhiran data di wilayahnya masing-masing, di mana hasil rekapitulasi DPS ini merupakan hasil pemutakhiran yang dilakukan Pantarlih mulai 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Rapat pleno KPU Labuhan Batu telah menetapkan daftar pemilihan sementara KPU Labuhan Batu sebanyak 1.463 TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, di mana terdapat penambahan pemilih baru sebanyak 190.939 orang dengan total keseluruhan DPT Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 360.347 pemilih aktif yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Koordinator Pengawas dan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu, Sarvan Siregar menjelaskan, pihaknya menemukan adanya warga belum dilakukan coklit dan tidak adanya penempelan stiker di rumah dan ditemukan adanya TNI Polri masih dilakukan coklit. Menanggapi temuan tersebut, Bawaslu akan mengkoreksi dan mencocokkan data kembali setelah KPU menetapkan hasil DPS tersebut. Kemudian ada rumah yang seharusnya ditempel stiker, tidak ditempel. Kemudian ada ditemukan beberapa TNI Polri
itu yang indikasinya masih dilakukan pencoplitan. Jadi terhadap data-data itu nanti setelah DPS ini ditetapkan tentunya kita akan cross check lagi. Kalau dia nanti masuk ke dalam DPS, maka kita akan rekomendasikan kembali kepada KPU untuk data-data yang sudah memenuhi syarat namun tidak terdapat dalam DPS, itu kita rekomendasikan untuk dimasukkan ke dalam DPS. Untuk data-data yang tidak memenuhi syarat tapi masih ada di dalam DPS, nah itu kita minta kepada kawan-kawan KPU untuk dikeluarkan dari daftar pemilih sementara. Ketua KPU Labuhan Batu, Wahyudi menjelaskan dari hasil rekapitulasi di lapangan, pihaknya melahirkan dasar yakni DPS yang akan ditetapkan KPU. Nantinya akan dilakukan koreksi data dan memberikan data pemilih untuk diserahkan kepada partai politik dan instansi terkait. KPU ini melahirkan DPS, daftar pemilih sementara. Jadi setelah DPS ini nanti kita lakukan pencermatan, memberikan data by name kepada seluruh peserta pemilu, kepada Bawaslu juga untuk dilakukan pencermatan, dan kita siap untuk melakukan perbaikan terhadap DPS ini untuk menuju DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi ada penambahan yang sangat signifikan dari data pemilih kita sebelumnya. Jadi kita mendapatkan sejumlah total DPS kita 360.363 pemilih. Buka puasa adalah salah suatu hal yang biasa dilakukan umat muslim, namun kali ini warga berbuka dengan cara yang terbilang unik karena nasi dan lauk pauk untuk berbuka puasa digelar di atas daun pisang yang disusun berjajar serta dimakan bersama-sama. Selain itu, makanan yang disajikan disantap tanpa memakai sendok. Sajian berbuka puasa bersama tersebut sangat sederhana sekali. Hanya ikan, ayam goreng, sama sambal dan mie saja. Acara buka puasa bersama tersebut digelar di Dusun 4 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Walaupun sajiannya sangat sederhana, namun terasa nikmat dikarenakan cara santap yang dilakukan bersama-sama. Selain itu, acara dilaksanakan di tempat terbuka sambil duduk secara lesehan beralaskan tikar atau rumput sehingga menambah keseruan karena saling bertukar cerita. Kepala Dusun 4 Desa Wonosari Haryanto mengatakan sangat berterima kasih kepada warga yang mana dengan adanya kegiatan berbuka puasa bersama ini menambah kekompakan warga serta keguyuban di Dusun 4 ini. Untuk kedepannya tidak hanya kegiatan berbuka puasa bersama saja yang dilakukan, namun akan membuat kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya positif. Karena kalau bukan kita yang memajukan dusun ini, siapa lagi? Ini kegiatan kami selaku komunitas distrik Jarum Dusun 4 yang pada malam hari ini kita melaksanakan buka puasa bersama. Kiranya dengan buka bersama ini bentuk daripada solidaritas kita, kebersamaan kita sesama anggota distrik Jarum Dusun 4. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa berlanjut dan terkhusus di komunitas kita semakin menjadi kuat, menjadi semakin kompak, dan umumnya warga Dusun 4 bisa sama-sama kita ikut andilkan di sini. Kita sederhana, kita ngambil momen-momen yang nggak terlalu mewah, makan bersama pakai daun pisang, ada juga di sini teman-teman membantu sama-sama semua. Artinya di sini bentuk daripada kebersamaan kita. Kebersamaan ini akan terus dipertahankan dan kedepannya seluruh anak-anak remaja akan dilibatkan agar mereka dapat meneruskan kegiatan seperti ini nantinya. Pemirsa, memasuki hari ke-16 puasa Ramadan 1444 Hijriah, masyarakat Kota Pematang Siantar, khususnya para jemaah Masjid Raya Pematang Siantar, terlihat masih antusias untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dan tadarus.
Jamaah yang datang ke Masjid Raya Pematang Siantar untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah masih terlihat ramai. Selain melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, kegiatan tadarus atau membaca Al-Quran juga masih aktif dan ramai dilakukan setiap malam hari. Setelah selesai dilaksanakannya sholat tarawih yang didominasi para kaum ibu dan anak perempuan yang berada di lingkungan Masjid Raya Pematang Siantar. Pengurus Masjid Raya Pematang Siantar yang juga merupakan tokoh pemuda Kota Pematang Siantar, Andika Prayogi mengatakan, dari awal bulan Ramadan, Masjid Raya Pematang Siantar ini selalu ramai dipenuhi oleh para jemaah untuk melaksanakan sholat tarawih. Baik jemaah dari dalam Kota Pematang Siantar maupun yang datang dari luar Kota Pematang Siantar. Andika Prayogi menjelaskan, selain sholat tarawih, kegiatan tadarus dan pelaksanaan buka puasa bersama juga selalu aktif dan ramai diikuti oleh para jemaah setiap harinya. Alhamdulillah di Masjid Raya untuk saat ini antusias warga untuk melaksanakan sholat tarawih atau beribadah, alhamdulillah sangat ramai dan padat. Kalau kegiatan kita pertama tadarusan itu wajib kita dari kepemudaan dan juga dari kepengurusan BKM Masjid Raya Kota Pematang Siantar, juga ada buka bersama dan juga kita ada menyediakan bubur tradisional yang selama ini diketahui masyarakat adalah bubur sop, yang mana memang bubur sop ini selalu dimasak pada saat bulan Ramadan. Di setiap subuhnya kita mengarahkan pemuda-pemuda untuk membangunkan orang sahur keliling di seputaran Kota Pematang Siantar, tepatnya di Kecamatan Siantar Barat. Harapan saya buat kepengurusan Masjid Raya, terutama buat masyarakat Kota Pematang Siantar, yang mana memang Masjid Raya ini masjid Kota Pematang Siantar, jadi jangan sungkan-sungkan untuk melaksanakan ibadah di Masjid Raya Kota Pematang Siantar, yang mana memang Masjid Raya Kota Pematang Siantar untuk semua umat Islam yang ada di Kota Pematang Siantar, bahkan di seluruh Sumatera Utara dan Indonesia, bisa beribadah langsung ke Masjid Raya ataupun singgah untuk beristirahat di Masjid Raya Kota Pematang Siantar. Ramainya jemaah yang datang ke Masjid Raya ini dikarenakan para jemaah merasa jika Masjid Raya ini merupakan masjid terbesar dan tertua di Kota Pematang Siantar. Meski selalu ramai, Masjid Raya ini tetap mampu menampung jemaah yang akan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama warga sangat mendukung kerukunan dan saling menghargai antar umat beragama. Seperti halnya menjelang momen perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, di pusat kota Tarutung terdapat simbol kerukunan tersebut. Selain menjadi ikon kota, di Taman Kota Tarutung saat ini terdapat sebuah simbol kerukunan antar umat beragama yang dihiasi dengan berbagai pernak-pernik bulan suci Ramadan serta menyambut perayaan Idul Fitri. Selain itu juga terdapat rangka pohon Natal yang terbuat dari besi setinggi 15 meter persis di depan gedung Sopo Partukoan Tarutung. Saat ini dipadukan dengan puluhan ragam hiasan pernak-pernik menyambut perayaan Idul Fitri yang berdiri tegak di pusat kota Tarutung. Selain beragam pernak-pernik dalam bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, hiasan lampion dan hiasan berbentuk ketupat juga terdapat di Taman Kota Tarutung. Puluhan lampu hias berwarna-warni yang telah dipasang menambah indahnya Taman Kota Tarutung terutama pada malam hari. Menurut Bupati Taput Nixon Nababan, adanya konsep mendesain rangka pohon Natal dengan pernak-pernik hiasan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri di pusat kota Tarutung diharapkan bisa dijaga bersama oleh warga karena hal itu sebagai bentuk rasa persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama di Tapanuli Utara. Jembatan Aek Tano Ponggol yang berada di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir tersebut kini telah rampung. Jembatan Aek Tano Ponggol dibangun untuk mendukung pengembangan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Jembatan ini memiliki panjang 382 meter, kini menjadi potensi objek wisata baru yang diharapkan menjadi salah satu ikon di Kabupaten Samosir. Pantauan di lapangan warga yang sedang melintas pun saat ini banyak yang sengaja berhenti untuk bersuah foto ataupun mendengar indahnya terusan sungai Danau Toba ke hamparan Danau Sumatera yang menjadi daya tarik tersendiri.
Selain itu, warga setempat juga memanfaatkan untuk kegiatan berolahraga seperti jogging di pagi hari maupun sore hari, serta bercengkerama di sepanjang jembatan Aek Tano Ponggol tersebut. Salah seorang warga Sumper Edward Simanjuntak menyampaikan, jika jembatan ini ditambah dengan lampu-lampu hias akan terlihat indah di malam hari seperti halnya jembatan Ampera di Palembang. Sumper mengatakan bahwa jembatan Aek Tano Ponggol ini diharapkan akan menjadi ikon objek wisata baru di Kabupaten Samosir yang perlu dijaga kelestariannya dan kebersihannya di sepanjang jalan. Sumper juga berharap wisatawan ataupun pengunjung yang datang dapat menikmati pemandangan indah dari jembatan Aek Tano Ponggol menjadi daya tarik tersendirinya jika berkunjung ke Pulau Samosir. Ini menjadi ikon kota Pangururan, terutama khususnya Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir ini jembatan Tano Ponggol menjadi ikon wisata. Tapi kami berharap ya, para pengunjung tolonglah menjaga kebersihan daripada ini jembatan sepanjang jalur ini. Mohon dijaga kebersihannya. Jangan membuang sampah secara sembarangan. Kita prihatin itu tiap sore ini, kalau udah tiap sore habis liburan pasti di sini sampah berjubel sampai sana sepanjang ini. Kasihan kita sama Pertama itu adalah kebersihan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Saya Gina Febriona dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.